Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Grahita, Open Heart and Eyes. Salam jumpa kembali dengan saya Suarjan dari Grahita Indonesia. Dalam episode kali ini saya masih melanjutkan materi yang telah kita bahas pada episode sebelumnya, yaitu berkaitan dengan membangun kematangan sosial pada anak. Dan khusus pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan stabilitas sosial pada anak. Stabilitas sosial itu kenapa perlu ditingkatkan, kenapa perlu dibangun dari usia sejak dini? Karena stabilitas sosial itu kalau bahasa yang agak sederhana itu biar tujuannya nanti anak-anak kita itu bisa akrab dan akur pada orang lain. Kenapa? Karena yang namanya anak-anak kadang-kadang baru ketemu sebentar sudah berantem, baru main sebentar sudah berantem. Nah, kalau usia kanak-kanak ini masih bisa dibilang wajar. Tetapi ketika stabilitas sosial ini tidak dibangun dari sejak dini, dalam kehidupan dunia dewasa itu ternyata banyak sekali kita temukan di lingkungan sekitar kita. Banyak yang contoh itu kalau yang tinggal di kompleks, banyak sekali yang rumah kadang berdekatan, bahkan temboknya saja itu berhimpitan, nempel gitu, tapi nggak mau tegur siapa. Nah, kemudian juga banyak sekali yang jangankan sama orang lain, sama anggota keluarga sendiri. Nah, sama anggota keluarga sendiri aja ada yang bahkan sampai nggak mau tegur siapa juga ada, yang bermusuhan juga ada. Nah, ini dampak negatif dari stabilitas sosial yang tidak dibangun secara baik. Nah, mumpung putra-putri kita masih di usia preschool atau di usia prasekolah, nah ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki atau meningkatkan stabilitas sosialnya sejak sedini mungkin. Nah, bagaimana caranya supaya anak kita terbiasa, ya istilahnya itu mampu untuk bersikap bijak atau baik dengan teman, dengan orang lain. Nah, cara yang bisa kita lakukan kalau di usia preschool atau di usia prasekolah itu dengan membiasakan mereka untuk bermain bersama atau bermain bareng. Kemudian juga selain bermain bareng, kemudian juga biasakan untuk istilahnya itu toleran atau menghargai, belajar menghargai teman, menghargai orang lain. Bagaimana cara menghargainya? Bagaimana cara supaya anak kita terbiasa itu mengerti orang lain? Nah, terutama ketika anak kita mengalami masalah, ya, misalnya dengan temennya. Nah, biarkan kita ajarkan, ya, kita ajarkan atau biasakan mereka untuk istilahnya ya minta maaf. Ya, kemudian juga untuk saling istilahnya itu selain minta maaf, ya, kemudian ketika teman atau orang lain minta maaf pada kita, nah kita ajarkan juga untuk memaafkan. Nah, kemudian juga karena ini baru usia kanak-kanak, lebih bagus kalau kita biasakan untuk belajar berpelukan. Kenapa berpelukan? Karena berpelukan itu kalau terjadi sesama usia kanak-kanak itu juga menimbulkan kehangatan secara emosi, keterdekatan secara emosi, dan bisa menimbulkan kenyamanan. Nah, ini yang sebisa mungkin nanti kita biasakan, kita lakukan untuk anak-anak kita yang masih di usia preschool atau usia prasekolah. Dengan demikian, kita berharap anak-anak kita nanti ketika mereka tumbuh, remaja, dewasa,
Nah, itu sudah terbiasa untuk toleransi pada teman, toleransi pada orang lain, saling menghormati, saling menghargai. Nah, secara singkat ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan di episode yang berikutnya. Yang berikutnya nanti kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita meningkatkan pemahaman sosial dan juga pemahaman kepedulian sosial pada putra-putri kita. Ini dulu yang bisa kita bahas. Sampai jumpa pada episode yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.